Saya balik. Lalu saya punya pendapat bahwa berpusat pada siswa itu salah. Mungkin konsep ini agak berbeda. Kan student center toh ngajarnya harusnya begitu. Mulai hari ini saya tidak sepakat berpusat pada siswa. Kenapa? Kita buka literaturnya Ibu ya. Oke, saya ambil di mana student center itu hadir, itu adalah karangannya Harden dan Crosby, kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya, di tahun 2000, ya, halaman 335, kalau Ibu baca, itu dikatakan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang berfokus pada proses belajar siswa. Gitu ya. Proses belajar siswa pada apa yang dilakukan siswa. Nah, jika pada proses dan apa yang dilakukan siswa, artinya siswa boleh melakukan apa saja, yang benar ataupun tidak. Nah, ini yang kurang tepat saya katakan. Maka dari itu, kalau kita baca bukunya Bromlin, ya kalau pernah baca bukunya Bromlin yang judulnya Walking with God in the Classroom, dia katakan bahwa belajar itu adalah untuk kemajuan siswa. Tanggung jawabnya guru adalah memimpin, tetapi bukan student center. Ini yang menarik dikatakan. Tetapi student oriented. Apa itu student oriented? Berfokus pada kebutuhan siswa. Jadi pada butuhnya, siswa itu butuh apa pada di level itu? Emosinya kah yang dibenarkan, diluruskan, diajarkan, dikuatkan? Pengetahuannya kah yang dikuatkan atau apanya? Nah, ini yang dimaksud dengan kebutuhan, bukan keinginan murid. Karena kalau student center arahnya adalah keinginan murid, maka ranahnya adalah freedom, kebebasan. Padahal kata kebebasan itu punya dua arti, bisa freedom, bisa liberty. Begitu. Itulah kekurangan bahasa Indonesia karena kita tidak kaya dalam menerjemahkan sesuatu. Itu beda dengan bahasa Arab, ya, bahasa Inggris, ya, bahasa yang lainnya, Jepang misalnya begitu, mereka kaya kan kosakata. Bahkan yang menarik Bapak Ibu ya, bahasa Jawa itu lebih kaya dibanding bahasa Indonesia, percaya nggak? Ya. Contoh, jatuh saja itu ada jungkang, jerungkup, dan lain-lain. Ya nggak? Kata jatuh. Dibayangkan, kayanya bahasa Jawa, saya katakan. Nah, ini bukti bahwa kadang bahasa kita dalam bahasa Indonesia tidak bisa menerjemahkan definisi makna sebenarnya. Oleh karena itu, saya gunakan bahasa Inggris, yaitu student oriented, bukan student center. Artinya sama, berpusat pada siswa, tapi maksudnya fokusnya pada kebutuhan siswa. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu dulu. Kemudian, kenapa harus demikian? Nah, Ibu ya, kalau kita bicara kenapa demikian, yuk kita bahas konsep berpikir hari ini. Sekolah itu ngapain sih? Ngafalin buku? Enggak, Bapak Ibu ya. Ngerjain tugas juga bukan. Jadi, sekolah itu berpikir. Anak-anak kita ajarkan berpikir. Nah, cara berpikir itu ada 3 pendapat hari ini ya. Kita bukan bahas mazhab nih hari ini. Kita bahas pendapat pakar tentang pendidikan, Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara pendidikan, berarti ada 3. Pertama adalah Anderson and Cartwell Taxonomy, tahun 56 sampai tahun 2001 ini dipakai. Tahu ya, Bu ya, ada yang namanya HOTS dan LOTS ya, higher order thinking skill sama lower order thinking skill, atau bahasa Indonesianya berpikir tingkat tinggi dan berpikir tingkat rendah. Oke. Bapak Ibu kalau bisa lihat, saya buat di sini. Ini yang saya kotakin itu adalah tingkat berpikir rendah. Saya kasih nomor 1, 2, 3. 1 terendah, 3 tertinggi. Tertinggi untuk lower order thinking. Begitu. Ini kata siapa? Kata Anderson. Kalau dia hanya bisa ingat, bisa hafal, ya. Siswa kita hafal nih. Hafal apa gitu. Dia hanya sampai mengetahui. Paham tidak dengan isinya? Belum tentu paham. Gitu. Contoh sederhana saja, misalnya ada orang yang menghafal sebuah tahun kelahiran siapa begitu. Ketika pada umur tertentu kita lupa. Begitu. Kenapa? Karena kita hanya hafal atau mengingat saja. Jadi hafalan itu levelnya di sini Bapak Ibu, di level 1. Nah, kita ingin lebih yaitu di level pemahaman. Nah, dan orang yang paham belum tentu bisa. Contoh, saya paham nggak bagaimana caranya berenang? Ya saya paham. Saya pas saya nyemplung berenang beneran, saya tenggelam, saya nggak bisa berenang, begitu misalnya. Karena bisa berenang itu ada di aplikasi atau penerapan. Begitu Bapak Ibu. Sederhananya gitu berpikirnya. Ya. Nah, ada orang contoh gini, dia paham bagian-bagian sepeda motor atau bagian-bagian mobil. Tapi disuruh nyetir, dia nggak bisa nyetir. Nah, yang menarik adalah pemikiran Anderson ini bertolak belakang dengan fakta kejadian atau keadaan di era saat ini. Contoh, ada orang bisa bawa motor, tapi dia nggak paham bagian-bagian motor. Betul tidak? Ya, ada tuh bisa naik motor, tapi kalau ditanya tahu nggak bagian-bagian mesin motor? Nggak tahu, tapi bisa bawa motor. Nah, kalau tadi katanya Anderson bertingkat, tapi sekarang kok berbeda ya? Begitu. Nanti kita bahas ini. Lalu 3 tertinggi ada yang namanya analisis, evaluasi, sampai dengan penciptaan. Nah,
tertinggi itu adalah mencipta. Kalau siswa kita bisa menciptakan sesuatu, mendesain, menciptakan prototipe atau lain-lainnya, membuat buku dan lain-lainnya, atau apapun itu, sebuah gambar atau apa begitu ya, itu adalah penciptaan tertinggi. Dan itu adalah pencapaian sebenarnya dalam proses belajar anak. Itu katanya Anderson dan Cardwell dalam pengembangan taksonomi. Namun yang menarik adalah Morzano nggak berpikir demikian, Bapak Ibu. Makanya saya sebelahan ya. Di tahun 2000, Morzano menyampaikan teori baru tentang berpikir. Jadi berpikir level bawah itu adalah retrieval, Bapak Ibu. Apa itu retrieval? Akurat dalam menemukan informasi. Nah, ini relevan dengan zaman sekarang. Bapak Ibu, sekarang kalau cari informasi, googling saja. Betul tidak ya? Ya kan ya? Kayak Bapak Ibu tahu tentang pelatihan ini, mungkin bisa googling kemana, begitu jadi tahu. Nah, itu retrieval. Dan ketika menemukan, dia bisa menghubungkan informasi A dengan informasi B dengan pemahaman dia. Nah, itu tingkat pemahaman. Kenapa? Dia bisa mengintegrasikan informasi-informasi yang dia dapat. Gitu. Dan yang menarik adalah analisis itu tingkat rendah, Bapak Ibu. Kalau di Anderson Cardwell, dia masuk lots ya di sini ya. Analisis itu tertinggi yang paling nomor 4. Kan 5, 6 ya Ibu ya. Analisis di level 4. Dan sedangkan analisis itu masih rendah menurutnya Morzano begitu. Yang menarik Morzano itu paling tinggi adalah sistem diri. Gitu. Di mana anak kita itu tahu kebutuhan belajarnya hingga dia merespon dengan motivasi yang sangat tinggi. Dia nggak mau kalah, dia nggak mau kalah dengan atas apa yang diupayakan, pantang menyerah. Dan inilah yang dimaksud dengan growth mindset tadi. Kenapa? Karena dia tahu pemanfaatan pengetahuan, dia paham apa tujuan dari pengetahuan yang dia dapat di sekolah, dan motivasinya jelas. Saya belajar matematika karena saya ingin bisa ini. Saya belajar A karena saya ingin ini, ingin itu. Motivasinya jelas. Karena dia punya kepentingan terhadap ilmu itu. Nah, ini yang sulit saya katakan, Ibu. Tantangan kita di sini, membuat anak termotivasi dengan pelajaran kita. Atau bahasanya Janet Vos sama Gordon Rayden itu adalah, dia katakan begini, apa manfaatnya bagiku belajar ini semua? Kalau pernah baca bukunya Quantum Learning ya, itu buku cukup lama, saya katakan begitu, dan dikatakan di situ. Nah, ini selaras dengan Morzano. Nah, Bapak Ibu nanti kalau bikin RPP, bikin tujuan pembelajaran atau bikin CP, Bapak Ibu boleh pakai pemikiran siapa? Bisa sama pakai Anderson saja deh, pakai C1, C2, C3 sampai C6. Boleh. Nggak apa-apa. Itu benar, nggak salah. Atau Ibu, wah saya pakai Morzano. Saya mau level yang seperti Morzano lakukan. Jadi tingkat terbawahnya C1-nya adalah retrieval. Juga nggak salah, Bapak Ibu.